Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba men-sharing materi untuk informatika kelas 7 semester 1, yaitu perangkat informatika. Oke, kita langsung saja ya. Perangkat informatika, materi informatika kelas 7 semester 1. Nah, nanti di materi ini kita bagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, informatika nanti membahas mengenai pengertian informatika. Kedua, komputer membahas mengenai pengertian dari komputer. Ketiga, generasi komputer sebelum 1940 yang intinya membahas mengenai perkembangan komputer sebelum 1940. Kemudian generasi komputer setelah 1940. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu informatika. Dari pengertian informatika, informatika adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi, pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Nah, itu tadi pengertian dari informatika. Sekarang, pengertian dari komputer. Tentu sudah pada hafal ya komputer itu apa, tapi secara definisi, komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama sebelum tahun 1940 dan tahap kedua yaitu sesudah tahun 1940. Nah, sekarang komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data, serta aritmatik dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dan menyimpan data. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dahulu, manusia itu menggunakan jari untuk mengenal menyebut angka 0 dari 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor lebih besar, tetapi masih menggunakan jari yang dari 0 hingga 9. Nah, sistem bilangan ini disebut dengan bilangan perpuluhan atau desimal. Pada perkembangannya, alat-alat sudah berubah lebih canggih. Salah satunya adalah alat yang digunakan oleh ahli-ahli perniagaan dari negeri Cina, Turki, dan Yunani seperti abakus atau sempoa untuk melakukan operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hingga pada tahun 1642, yaitu Blaise Pascal menciptakan mesin hitung pertama. Nah, mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda. Pascal, atau biasa disebut dengan Blaise Pascal, ini kita sebut dengan Pascal ya. Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung punya Pascal ini kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Nah, selanjutnya perkembangan sebelum 1940 ini adalah Charles Babbage. Nah, beliau inilah yang membuat alat disebut dengan different engine. Nah, ini alatnya. Nah, mesin ini dapat menyelesaikan masalah-masalah persamaan matematik seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Nah, pada perkembangannya, Babbage ini membuat alat baru yang lebih sempurna ya, yang disebut dengan the analytical engine. Nah, gabungan kedua alat tersebut ini yang akan menjadi cikal bakal komputer modern saat ini. Semua komputer pada saat ini menggunakan model mesin yang diidekan oleh beliau. Nah, yaitu adanya masukan memori, penyimpanan, pengolahan, hingga keluaran. Ini adalah alat buatan dari Charles Babbage. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan komputer setelah tahun 1940. Kita bagi menjadi 4 ya. Ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Ini generasi pertama nih. Dari tahun 1940 sampai 1900, generasi pertama ini dari 1940 sampai 1959. Kemudian ada generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1964. Hingga ada generasi keempat atau sampai generasi sekarang. Bentuknya juga bisa berubah-ubah nih kalau kamu lihat. Nah, oke, lebih detail kita contoh ya. Masuk lagi. Nah, ini adalah komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Nah, ini adalah bentuk komputernya. Nah,
Pada 1946 ini, tahun dimulainya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum. Nah, ingat ya, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Seperti ini. Nah, namanya adalah komputernya diberi nama dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, untuk komputer generasi pertama ini diciptakan oleh J. Press dan John McCool di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum. Wow, dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, kebayang beratnya ya, dan kebayang seperti apa bentuknya itu. Lalu, ciri-cirinya apa? Nah, ini bisa dilihat ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi memang masih sangat-sangat sederhana ya, intinya menggunakan tabung vakum. Jadi tidak seperti komputer zaman kita sekarang, masih sangat-sangat sederhana sekali dulu. Kemudian kita masuk ke generasi kedua. Nah, ada perubahan yang sangat signifikan pada generasi kedua ini, yaitu komponen yang dirancang oleh komputer ini adalah dengan menggunakan teknologi transistor. Tabung vakum pada komputer generasi pertama ini telah tergantikan dengan teknologi transistor. Nah, komponen ini dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum, sehingga dapat mengurangi biaya pembuatannya. Ini contohnya nih. Nah, kemudian untuk pada generasi kedua ini, bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama tadi menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa yaitu bahasa assembly dan bahasa simbolik. Nah, seperti itu. Ini ciri-ciri komputer generasi kedua. Nah, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL dan sejenisnya. Karena menggunakannya sudah tidak tabung vakum lagi ya, jadi nanti lebih cepat kinerjanya dan resiko lebih kecil. Nah, sekarang generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1980. Generasi komputer ketiga ini dimulai dari tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Nah, teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Nah, komputer generasi ketiga ini juga menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Bisa dilihat sini ya, ini adalah contoh dari komputernya, ada monitornya, ada keyboardnya. Tapi di sini belum ada mouse-nya ya. Nah, komputer generasi ketiga ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau di kalangan masyarakat umum. Nah, ini adalah contoh, maksudnya ini adalah ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan jauh lebih hemat, software akan lebih meningkat banyak, harga kian terjangkau. Nah, bisa dilihat di sini ya, kelebihan atau ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya, kita masuk pada komputer generasi keempat, yaitu dari tahun 1980 hingga sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Nah, chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphic user interface atau GUI, sehingga komputer jingjing yang disebut dengan laptop. Prosesor juga yang disebut dengan CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, ini adalah contoh atau ciri-ciri dari komputer generasi keempat. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Intinya sudah jauh amat sangat canggih ya generasi keempat ini. Nah, sekarang ini bonus nih, ada generasi kelima. Sebenarnya generasi ini belum ada ya, komputernya belum ada, tapi sudah akan diprediksi. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, di mana komputer generasi kelima ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri. Ini ciri-ciri komputer generasi kelima, yaitu
komputer masih menggunakan teknologi namun akan mempunyai banyak perkembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam memproses informasi. Nah, komputer generasi kelima ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya sebuah manusia. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajarin dari informatika itu apa, komputer itu apa, lalu ada beberapa perkembangan komputer, ada generasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, semoga materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Silakan nanti jangan lupa ya di subscribe dan like and comment. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan materi Bapak selanjutnya.